Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Kepala Sekolah SD Lepat Menange dan terima kasih juga rekan guru dari SD Negeri Lepat Menange sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Pada kesempatan ini yang akan mempresentasikan mengenai program RTL Rencana Tindak Lanjut dari program diseminasi PKG PJOK yang tiang ikuti. Dalam tugas tersebut, kami guru olahraga ditugaskan untuk membuat sebuah rencana tindak lanjut mengenai program berbasis proyek yang berpusat pada siswa. Ini merupakan tugas akhir dari kegiatan diseminasi PKG PJOK yang kami ikuti. Di sekolah, di sini kami akan membuat berupa program yaitu namanya SETKAN, itu senam kreasi kreatif dan mandiri. Ini akan nanti disosialisasikan dan diselenggarakan di KBS sekolah kita. Dan hal yang latar belakangi pertama, jadi sering berkembangnya zaman saat ini, kecenderungan anak-anak itu bermain tidak hanya menggunakan fisik, minim gerak dia sekarang anak-anak sekarang bermain, lebih cenderung menggunakan gadget maupun nonton televisi di rumah. Itu kecenderungannya menjadi kesehatan anak itu akan menjadi rentan. Karena apa? Karena hanya keseringan duduk, seringan nonton TV, sering menggunakan gadget, jadi kesehatannya mungkin akan menurun disebabkan paparan radiasi. Dan juga sekarang banyak isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat, adanya penggunaan gadget di media sosial tersebut, banyak dari konten-konten mungkin yang anak-anak baca tanpa pengawasan orang tua tersebut. Jadi mungkin ada tentang kekerasan seksual seperti kita dengar saat ini, itu banyak terjadi di kalangan siswa. Nah, di sini PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik siswa, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan untuk nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat dalam kehidupan siswa. Nah, di sini dalam PJOK kami mengembangkan senam kreasi. Ini merupakan perkembangan dari senam irama yang ada dalam mata pelajaran PJOK. Di mana di sini senam kreasi akan dapat membantu anak dalam meningkatkan aktivitas fisik, tetapi juga akan merangsang kreativitas siswa. Jadi mereka akan merancang sendiri gerakan senam-senam tersebut bersama dengan kelompoknya. Di samping itu, mereka akan koordinasi motoriknya akan semakin berkembang. Selain itu, senam ini juga bersifat kolaboratif, jadi berkelompok sehingga dapat meningkatkan nilai kerjasama. Maka dari itu, dalam upaya mendorong kegiatan pola hidup sehat sejak dini pada anak yang memprogramkan senam kreasi kreatif dan mandiri ini yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan membentuk karakter positif yang ada dalam siswa. Di sekolah kita memang setiap hari kita hampir melaksanakan senam setiap pagi untuk anak-anak tersebut. Tapi itu hanya sebatas senam SKJ, senam Pancasila, itu mungkin anak juga merasa bosan dengan itu. Nah, tujuan dari program ini yang pertama, siswa nanti mampu merancang atau membuat gerakan senam secara berkelompok dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa nanti mampu mempraktekkan rancangan yang mereka buat tersebut secara berkelompok dengan baik dan benar. Dan ketiga, nanti siswa mampu membuat video dari hasil rancangan gerakan senam kreasi yang secara baik dan benar. Dan lanjut, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, siswa mampu merancang membuat gerakan senam kreasi secara berkelompok dengan baik yang benar. Langkah-langkahnya, nanti dia akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan siswa maupun dengan orang tua pada akhir semester 1 ini, pada saat akhir semester 1. Yang selanjutnya, melakukan pembagian kelompok pada tiap murid untuk nanti dalam tiap kelompok tersebut mereka mencari referensi senam apa yang akan mereka tampilkan, bagaimana rancangan gerakan. Yang ketiga, merancangkan gerak senam kreasi. Di sini adalah tahap mereka akan mencari rancangan gerakan apa dari pendahuluan, gerakan inti, kemudian gerakan akhirnya. Yang selanjutnya menentukan musik, yaitu nanti mereka akan memadukan gerakan yang mereka susun dengan musik yang akan mereka pilih, sehingga terjadilah sinkronisasi gerakan antara gerak dengan irama musik tersebut. Yang selanjutnya mereka akan melakukan latihan pada masing-masing kelompok. Capaian kedua, siswa mampu mempraktikkan rancangan gerakan senam kreasi secara baik dan benar. Langkah-langkahnya, tiap kelompok nanti menampilkan gerakan senamnya semua. Selanjutnya, tiap kelompok akan menampilkan gerakan senam
kreasi secara bergiliran setiap minggunya nanti di sekolah. Yang ketiga, siswa mampu membuat video rancangan gerakan senam kreasi secara berkelompok dengan baik dan benar. Langkah-langkahnya, nanti setiap kelompok akan membuat dokumentasi berupa video gerak senam yang sudah dirancang dan nantinya akan diupload pada media sosial yang ada di sekolah. Struktur program dan mitra. Yang pertama, kegiatan ini bersifat kuliah Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini tidak hanya dilakukan di sekolah, bisa juga nanti dipraktikkan di rumah oleh siswa dalam kelompoknya. Nanti untuk di sekolah kita akan laksanakan pada setiap hari Sabtu lah, setiap Sabtu 2 jam pelajaran saja cukup mungkin nanti untuk merangkai gerakan di sekolah. Yang kedua, sasarannya adalah siswa kelas 5 dan kelas 6 tahun pelajaran 2024-2025. Lini masa kegiatannya, yang pertama ini akan ada sosialisasi program yang tadi dia akan laksanakan pada akhir Desember ini. Perencanaan gerakannya kita kasih dia tenggang waktu, nanti kalau tidak dikasih tenggang waktu nanti mereka tidak akan merangkai senam dengan bagus. Kita kasih waktu lama maka mereka tidak akan mengerjakan tugasnya. Jadi kita kasih tentang waktu tanggal 16 sampai 18 Januari 2025. Kemudian penampilan senamnya akan dilaksanakan setiap hari Sabtu tiap minggunya. Itu nanti di sekolah dia akan mempraktekkan hasil yang sudah dia kerjakan di rumahnya. Kemudian pembuatan video yang rencanakan itu dari tanggal 27 sampai 31 Januari 2025. Untuk refleksinya nanti yang dilaksanakan tanggal 8 Februari 2025 setelah nanti penguploadan video di media sosial sekolah. Mitra-mitra utama yang berkolaborasi dalam program serkan ini adalah kepala sekolah, di sini sebagai penanggung jawab yang memberikan kewenangan terhadap kegiatan yang akan kita laksanakan di sekolah tersebut. Kemudian guru nanti tidak hanya guru PJOK di sini yang terlibat. Di sini semua guru dalam KPS di sekolah ini akan saling membantu bahu-membahu untuk mendampingi siswa, memberikan saran kepada siswa, mendorong siswa, memotivasi siswa dan sebagainya. Dan komite sekolah serta orang tua siswa di sini juga sebagai pendorong, memberi motivasi dan memberikan fasilitas selama nanti siswa untuk belajarnya di rumah. Yang lanjutan ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi ini ada 7 aset yang mungkin dimiliki oleh sekolah. Pertama, aset manusia, yaitu nanti kita maksimalkan potensi ide-ide yang dimiliki oleh murid dipadu dengan kemampuan guru untuk mampu mendorong siswa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua, aset fisik berupa sarana prasarana yang mendukung nanti kegiatan tersebut. Aset lingkungan atau alam atau lingkungan sekitar sekolah kita yang bisa nanti kita manfaatkan, misalnya ini ada balai serbaguna, balai banjar, bila cuaca sedang tidak bagus kita bisa pindahkan di sana. Aset politik yaitu berupa nanti kewenangan dari kepala sekolah, bagaimana nanti kepala sekolah memberikan kita izin untuk nanti dalam program tersebut. Aset sosial ada berupa norma, aturan yang berlaku, atau misalnya di sekolah kita ada kesepakatan kelas nanti. Aset agama dan budaya berupa 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun tersebut. Dan untuk budaya berdoa sebelum dan setelah kegiatan. Aset finansial itu ditetapkan punya dana bos di sini untuk anggaran setiap kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Dan misalnya kita bekerja sama dengan FPD Buya, nanti apabila ada kegiatan untuk finansial mendukung kegiatan tersebut. Yang selanjutnya strategi pemanfaatan sumber daya dan aset yang ada. Di sini modal manusianya itu guru dan siswa nanti dalam program tersebut akan saling berkolaborasi untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani seluruh warga sekolah. Modal fisik, yang itu kita punya halaman sekolah yang cukup luas. Kita bisa menggunakan laptop dan speaker nanti sebagai untuk menampilkan gerakan yang sebagai pengeras suaranya. Modal lingkungan alam itu seperti dijelaskan adalah pada sebagai surfing yang bisa kita manfaatkan. Modal politik, kewenangan kepala sekolah yang bertanggung jawab dan mendukung serta mengevaluasi nanti kegiatan kita selama program. Modal sosial berupa aturan yang berlaku seperti kelas, kemudian budaya 5S tersebut serta penerapan budaya positif. Finansial tetap dari dana bos dan kebutuhan yang bagaimana kerjasama kita. Selanjutnya rencana evaluasi. Yang pertama, pembuatan rangkaian gerakan senam kreasi. Ini evaluasinya kita lakukan sebanyak 3 kali nanti. Untuk cara evaluasinya, observasi saat pembuatan baik secara langsung, misalnya dia praktik sekolah kita bisa mengevaluasi langsung. Bila mereka kerja di rumah, nanti tiap minggunya dia rencanakan nanti siswa tetap mengirimkan langkah-langkah gerakan yang mereka sudah susun selama minggu tersebut melalui media sosial WA.
Sumber data yang kita gunakan itu ya hasil observasi dan berupa refleksi. Kemudian pada saat penampilan senam kreasi, evaluasi dilakukan sebanyak 2 kali setiap hari Sabtu nanti. Setelah mereka berhasil menyusun semua gerakannya, mereka akan menampilkannya setiap minggu secara bergiliran. Cara evaluasinya yaitu untuk kerja secara berkelompok, nanti praktek di lapangan, kemudian wawancara guru dengan siswa dengan teman sebayanya. Sumber data dari tersebut adalah untuk kerja kelompok dan wawancara. Yang ketiga, pembuatan video senam kreasi. Cara evaluasi berupa observasi video, nanti murid mengirimkan video, kita observasi langsung video tersebut, tapi menggunakan rubrik yang nanti kita akan diskusikan pada KBS ini. Karena apa? Karena ini senam ini kan bersifatnya kreasi, jadi senam itu tidak sama. Ya, ada kelompok satu dengan kelompok lain. Lain dengannya senam SKJ. Senam SKJ aja pakemnya, pedalanya seperti ini gerakannya. Kalau dia melewati langkahnya ini berarti nilainya kurang. Tapi kalau senam kreasi nanti kita tentukan aja nilainya seperti apa, apakah nanti kita nilai kerjasamanya, keselarasan geraknya, semangatnya seperti nanti. Dan nanti ada juga untuk penilaiannya kita upload di akun media sosial Facebook. Nanti siapa yang dapat like terbanyak itu yang menjadi pemenangnya seperti itu. Kemungkinan tantangannya kemungkinan yang nanti kita hadapi adalah bagi siswa itu kesulitan merancang gerakan senam irama, karena mungkin ini baru bagi mereka, karena senam-senam yang mereka praktekkan itu kan memang adopsi dari pusat ya, senam turun seperti itu, anak-anak menonton, anak-anak mempraktekkan, tapi sekarang mereka dituntut untuk berpikir, merancang lagi, mungkin itu nanti menjadi tantangannya, sehingga dari itu kita dari guru di sekolah, kita juga harus memfasilitasi mereka, memberikan bimbingan, mencarikan referensi yang lain, sehingga mereka akan terbantu apabila mereka mengalami kendala. Yang kedua, mungkin tantangannya keaktifan anggota kelompok. Kan kemungkinan aja murid-murid sekarang diberikan tugas kelompok hanya 1 atau 2 orang yang bekerja. Sisanya saya pakai yang itu aja, saya pakai yang itu aja. Mereka tidak mau mengeluarkan sedikit imajinasinya sedikit dulu. Yang ketiga, proses pembuatan videonya. Nanti mungkin pada proses pembuatan video, mungkin mereka butuh stand untuk merekam video, bagaimana cara membuat videonya tersebut. Nanti mungkin itu tantangan yang akan mereka hadapi. Yang kedua, dari tantangan tersebut di atas, mungkin solusinya nanti kita memberikan bimbingan secara langsung dan memberikan contoh referensi gerak senam. Yang selanjutnya kedua, memberikan dalam kelompok tersebut membuat kesepakatan dalam kelompok nanti terhadap peran-peran daripada setiap anggota kelompoknya, dan apabila melanggarnya mungkin dikenakan sanksi dari setiap kelompoknya tersebut. Dan terakhir, nanti kita dalam pembuatan video memberikan tutorial dan langkah-langkah bagaimana dalam proses pembuatan video tersebut. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi saya mengenai tentang program Sarken yang akan kita laksanakan di KBS kita. Mungkin di sekolah ini merupakan awal KBS kita melakukan sebuah kegiatan ini untuk kedepannya dalam melaksanakan program tersebut. Saya mungkin tidak akan bisa melaksanakan sendiri, mungkin kita akan selalu berkolaborasi, berdiskusi, bekerjasama untuk bagaimana memajukan ke program ini, dan umumnya untuk KBS kita yang kita punya ini semoga lebih berkembang lagi nantinya, sehingga kita mampu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian. Apabila ada saran dari Bapak Ibu guru, silakan, mungkin masukannya terkait program yang telah direncanakan. Nanti silakan, waktu saya berikan pada Pak Ibu. Silakan Pak Min. Ini artinya untuk anak-anak secara umum dari anak kelas 1 sampai kelas 6 ada istilahnya kelas rendah, kelas tinggi gitu. Untuk yang program yang ini kita yang rencanakan ini untuk kelas 5 dan kelas 6 aja dulu Pak. Karena ini merupakan langkah awal kita untuk menggerakkan kembali di sini. Jadi untuk tugas program ini saya ambil dari fase tinggi dulu, kelas 5 dan kelas 6 aja sementara. Kalau untuk anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 mungkin mereka belum sekreatif seperti anak kelas 5 dan kelas 6. Mereka masih butuh
dukungan bantuan dari kita untuk mengerjakan sesuatunya. Oke, terima kasih Pak Mei. Yang lain, Pak Ibu Guru ada masukan? Pak Kepala Sekolah? Mungkin saya selaku kepala sekolah ingin menyampaikan apresiasi yang seperti buat Pak Putu selaku guru olahraga, walaupun dalam kaitannya ini adalah sebagai tugas ataupun RTL dari diklat yang Bapak Putu ikuti. Harapan saya selaku kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru sudah pasti akan mendukung kegiatan ini sehingga di sekolah kita siswa-siswa itu mampu, artinya mengembangkan ataupun memunculkan ide-ide kreatif dalam bentuk gerak seperti yang Pak Putu rencanakan. Mungkin aja. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah dan masukannya. Pak Ibu Guru lain ada? Nah ini kalau tidak ada mungkin nanti sambil jalan untuk program ini nanti kita akan sering berdiskusi lagi, dan yang harapkan nanti untuk Pak Ibu Guru sekalian bukan hanya dalam pembelajaran PJOK saja program ini bisa berjalan. Kita harapkan nanti dari rekan guru-guru yang lain juga memiliki program-program yang kreatif, inovatif, sehingga nantinya pembelajaran menjadi lebih bagus, KBS yang kita punya lebih berkembang lagi, sehingga pembelajaran nanti yang kita berikan kepada anak didik kita menjadi lebih bermanfaat. Anak didik kita mendapat pengalaman baru dalam hal pembelajaran. Jadi demikian dari Tian, saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.